yang terkasih, selamat datang kembali dalam Persekutuan Doa Online. Bersyukur karena anugerah Tuhan, kita masih dapat bersekutu bersama pada malam hari ini. Dan sebelum memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh bersama. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Bapak Ibu sekalian, pencobaan demi pencobaan pasti pernah kita hadapi dan membuat kita semakin ragu akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita hadapi sangat berat dan membuat kita tidak tenang, khawatir, dan takut. Mungkin sebagian dari kita akan berkata, ya, pencobaan terbesar saat ini adalah hidup di saat pandemi corona. Corona sudah menjangkiti jutaan populasi di dunia dan menyebabkan kematian ribuan orang di banyak negara dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Seringkali ketika kita mengingat yang namanya corona, kita merasa lemah dan tidak berdaya. Namun firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13a mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah sendiri berjanji bahwa kita akan hidup bersamanya sepanjang masa. Ia akan menyertai selalu melewati cobaan-cobaan yang kita alami, karena Ia adalah Allah yang peduli, yang tidak akan membiarkan kita sendiri. Mari kita angkat pujian bersama, Allah peduli. Begitu banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita takut, cemas, dan sedih. Tapi ingatlah bahwa ada satu nama, yaitu nama Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita, karena Ia adalah Allah yang peduli. Kita akan pujian bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli.
harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumam sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema hari ini, berbahagialah orang yang tahan uji, yang akan dibawakan oleh Pendeta Lydia. Salam sejahtera saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Harapan saya, saudara-saudariku tetap sehat, tetap semangat. Kita bersyukur malam ini kita bisa hadir dalam doa malam online. Walaupun kita masing-masing doa di rumah, tetapi dalam waktu yang sama, Tuhan tetap beserta kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan mampukan dia menjadi saluran berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab, kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema renungan kita adalah berbahagialah orang yang tahan uji. Tahan uji dalam pencobaan. Kata pencobaan mempunyai dua arti. Yang pertama adalah penderitaan. Penderitaan yang datang dari luar. Sebagai contoh, pada zaman itu, jika ada orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, adalah Kristus, ia akan ditangkap, dipenjarakan, dianiaya, bahkan dibunuh. Itulah arti pencobaan di ayat 12. Arti kedua dari pencobaan adalah dorongan dari hati manusia untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu seperti di ayat 13 dan 14. Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan orang yang ada dalam pencobaan, tetapi orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, jadi kata yang penting di sini adalah bertahan dalam pencobaan. Bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam pencobaan? Yang pertama, harus percaya ada rencana Tuhan. Pencobaan itu ibarat ujian untuk mengetahui hasilnya. Seperti anak sekolah, sering ada ujian. Untuk apa itu? Untuk mengetahui apakah anak itu
mengerti atau tidak pelajaran yang pernah dipelajarinya. Setelah ujian, ada hasilnya, lulus atau gagal. Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan untuk menguji iman kita. Allah tidak ingin iman kita hanya sebatas pengetahuan saja. Hanya tahu bahwa Yesus pernah datang ke dunia dan ia mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Pada hari ke-40 dia naik ke surga. Pada hari ke-50 turunnya Roh Kudus. Nah, semua itu hanya tahu sebatas pengetahuan saja. Allah ingin iman kita harus disertai dengan perbuatan. Sebab itu iman perlu diuji melalui berbagai pencobaan dan penderitaan. Baru tahu hasilnya. Seperti kalau kita dalam keadaan lancar-lancar, baik-baik, sehat-sehat, dengan gampang kita bisa berkata, saya mempunyai iman. Iman saya masih kuat. Tetapi ketika kita menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan, sakit, dan sakitnya kok belum sembuh-sembuh. Nah, ketika iman kita diuji, apakah kita masih tahan uji atau gagal? Jika iman kita tahan uji, maka kita akan semakin mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan juga membuat kita semakin percaya kepadanya. Seperti yang dialami oleh Ayub. Di Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang dimaksud di sini bukan mata Ayub benar-benar memandang Allah. Sebab Allah Maha Kudus. Siapapun dengan matanya sendiri memandang Allah pasti mati. Yang dimaksud di sini adalah suatu pemahaman baru terhadap Allah. Ayub dahulu mengenal Allah dari orang lain, tetapi sekarang setelah mengalami begitu banyak penderitaan yang berat, membuat Ayub semakin dalam mengenal Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Setelah itu, setelah mengalami proses pengalaman iman itu bersama Tuhan, Allah memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Juga memberikan dia 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Peristiwa Ayub mengingatkan kita, jika melihat orang sakit atau sakit berat, sudah lama belum sembuh, atau sedang mengalami banyak masalah, jangan menghakimi orang bahwa orang itu pasti berbuat jahat, pasti berbuat dosa, maka sekarang sedang kena hukuman dari Tuhan. Ayub orangnya sangat saleh, sangat setia kepada Allah. Ia menderita karena mengalami ujian iman, dan ia dapat bertahan dalam pencobaan dan penderitaan. Akhirnya dia dinyatakan lulus ujiannya dan dia keluar sebagai pemenang. Allah mengizinkan kita menghadapi berbagai pencobaan. Tujuannya adalah agar kita bertumbuh menjadi dewasa rohaninya. Orang yang dewasa rohaninya tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pergumulan, tantangan zaman, kesulitan hidup. Dalam keadaan seperti itu, ia akan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Untuk dapat bertahan dalam pencobaan, hal yang kedua adalah harus percaya akan janji Tuhan. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Saudaraku,
ketika seseorang merasa kekurangan atau sedang dalam bahaya, ia ingat akan bagian firman Tuhan ini akan memberi kekuatan kepadanya. Paulus berkata juga kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan yang kamu alami sekarang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan yang ajaib mampu memberi kekuatan pada kita. Saya sendiri mengalaminya. Saya sering dikuatkan oleh firman Tuhan ketika saya sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Saya pegang janji Tuhan. Artinya saya pegang firman Tuhan. Saya percaya Allah Maha Kuasa mampu melakukan segala perkara. Saya pegang janji Tuhan, pengharapan saya hanya ada pada Tuhan. Sebab itu, sampai hari ini saya masih dapat bertahan melayani Tuhan. Dan tetap mau setia melayani Tuhan. Bagi orang yang tahan uji, ada janji Tuhan baginya. Apa itu? Di ayat 12b. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan yang bersifat kekal di sorga. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rela melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Rela menderita karena kasih. Dapat bertahan dalam pencobaan karena kasih. Dia tahan uji. Dan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya. Saudaraku, sekarang ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami ujian yang sama, yaitu pandemi virus corona yang telah merusak seluruh rencana hidup kita, rencana gereja, rencana perusahaan, rencana negara, dan lain-lain. Apakah kita dapat bertahan dalam pencobaan ini? Dalam keadaan serba susah seperti sekarang ini, kita membutuhkan iman kepada Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Sebagai contoh, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita jauh dari ancaman virus corona. Dan dengan hikmat Tuhan, kita harus berusaha tahan diri di rumah saja, menjaga kekebalan tubuh dan menjaga kebersihan. Kebersihan diri kita juga kebersihan lingkungan kita. Contoh yang lain, dengan iman kita yakin Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Dengan hikmat dari Tuhan, kita harus berani melakukan sesuatu yang baru. Seperti ada seorang pemuda, karena PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tidak boleh buka toko. Jadi sudah 2 bulan tokonya ditutup. Tidak ada pemasukan. Sedangkan tiap hari perlu biaya kehidupan. Lalu dengan kreatif, dia menjual secara online. Dan plusnya apa? Antar sendiri sampai ke tempat tujuan. Ia rela, ia mau bekerja keras, tanpa harus merasa malu. Orang yang demikian dapat bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib. Telah menyapa kami, mengingatkan kami, supaya tetap bertahan dalam Kristus, tetap percaya kekuatan dari Allah akan menolong kami dalam menghadapi berbagai pencobaan, penderitaan, pergumulan, tantangan, dan kesulitan hidup, sehingga kami dapat tahan uji dan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Tuhan,
tolonglah kami lebih mengasihi-Mu dan lebih mengasihi sesama kami dalam masa-masa yang sulit ini. Tolong kami Tuhan, rela membagi, rela menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat setiap kita tetap percaya, mengandalkan Dia, dan terus berserah kepadanya. Jangan takut, jangan cemas, dan jangan bimbang dalam menjalani dan menghadapi setiap cobaan dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus selalu setia dan ada dengan kita. Kita tidak tahu akan hari esok, dan seringkali kita tidak mengerti akan rencana Tuhan. Namun, mari kita selalu senantiasa percaya dan andalkan Yesus dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian bersama, hatiku percaya. memasuki doa syafaat. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, kita berdoa untuk penanganan virus COVID-19 ataupun pandemi corona yang masih terus berlangsung hingga saat ini, yang terus meluas baik itu di tanah air maupun di dunia.
Mari kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan untuk setiap PDP maupun ODP yang ada, agar Tuhan juga memberikan kekuatan dan menyembuhkan mereka. Kita juga doakan mohon Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan untuk para dokter maupun tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan virus ini. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami. Tuhan, sudah hampir 3 bulan ini kami terus di rumah saja, dan kami terus berjuang menghadapi pandemi corona yang terus ada hingga saat ini. Sesungguhnya hati kami rindu ya Tuhan untuk bisa kembali bisa beraktivitas seperti normal lagi. Akan tetapi kami juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun Tuhan, ada satu hal yang pasti Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami dan terus menjaga kami. Kami terus memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk setiap kami, untuk dunia ini Tuhan, agar virus corona ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk sama-sama berjuang melawan corona ini. Kami berdoa Tuhan agar apapun yang terjadi saat ini membuat kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan, dan tidak menghilangkan pengharapan kami kepada Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini itu adalah semua untuk kebaikan dan untuk kemuliaan-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap PDP maupun ODP yang ada. Tuhan, kiranya yang terus memberikan mereka kesembuhan dan kekuatan. Kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis, untuk dokter, suster, mereka yang berada di garda depan, garis depan untuk memerangi penyakit ini ya Tuhan. Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan mereka semangat, Tuhan berikan mereka sukacita, Tuhan yang menjaga kesehatan mereka, agar mereka sungguh-sungguh boleh bekerja dengan baik, agar mereka sungguh-sungguh boleh memberikan yang terbaik semampu mereka untuk merawat setiap pasien yang ada. Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan sukacita ketika mereka bekerja, Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka ada yang rindu dengan keluarga mereka. Mungkin mereka juga banyak yang letih dan capek ya Tuhan untuk menghadapi wabah ini yang tidak berkesudahan. Tuhan yang tambahkan mereka semangat. Tuhan tambahkan mereka sukacita agar mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dengan semaksimal mungkin. Kami terus berdoa Tuhan agar pandemi ini boleh kami lewati dengan baik. Kami berdoa agar setiap kami boleh terus dikuatkan. Tuhan yang terus memberikan kami kesehatan, dan setiap kami juga boleh melihat akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan jauhkan mereka dari kepanikan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan doronglah jemaat dan gereja-Mu untuk bermurah hati menolong mereka. Mari kita doakan bersama. Ya Bapa, begitu banyak orang-orang di sekitar kami, orang-orang di luar sana yang menjadi korban dari apa yang terjadi saat ini, yaitu pandemi corona. Ya Tuhan, sungguh hati kami begitu sedih, sungguh hati kami begitu tidak mampu melihat mereka kesulitan seperti ini. Begitu banyak yang di PHK, begitu banyak orang-orang yang sulit untuk mendapatkan nafkah, dan begitu sulit untuk bertahan hidup ketika banyak sekali perusahaan yang tutup ataupun tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka
kekuatan ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka pengharapan dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah Tuhan ketika menghadapi kondisi seperti ini. Kiranya Tuhan jauhkan mereka dari kepanikan, dari hal-hal dan pikiran-pikiran yang tidak diperlukan, yang mungkin membuat mereka menjadi lebih down, yang membuat mereka lebih merasa kecewa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan setiap kami yang lebih mampu, untuk setiap jemaat-jemaat ataupun gereja ataupun siapapun yang di luar sana yang lebih mampu Tuhan untuk mengulurkan tangan kami untuk menolong mereka. Dan Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan ya Tuhan kepada setiap mereka yang kekurangan, dan kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita juga mau berdoa bagi keluarga yang memiliki anak kecil di rumah untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang membantu ayah dan ibu untuk dapat bersama-sama merawat dan menjaga pertumbuhan anak-anak mereka dengan cara-cara yang bijak, kreatif, serta membangun. Tuhan yang terus memberikan kesabaran bagi ibu-ibu dalam mengajar, dan Tuhan yang terus menjaga relasi hubungan keluarga agar bisa terjalin dengan harmonis. Mari kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, ketika kami menghadapi wabah corona ini ya Tuhan, sudah hampir 3 bulan ini kami berada di rumah saja, dan itu bukanlah hal yang mudah Tuhan. Ketika kami biasanya kami bisa pergi, kami bisa bersosialisasi dengan yang lain, dan saat ini kami hanya bisa melakukan semuanya itu di rumah saja. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Kiranya Tuhan, selama pandemi ini kami sebagai orang tua boleh terus mendidik anak kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Tuhan yang mampukan setiap orang tua, setiap ayah dan ibu yang ada, agar terus boleh mendidik mereka dengan kesabaran, dengan penuh ide-ide kreatif, dan terus menjaga mereka, anak-anak mereka Tuhan, dan terus merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan, kami terus berdoa agar hubungan keluarga yang ada, baik itu suami istri, orang tua dan anak, boleh terus terjalin dengan harmonis dan terus menjalin sebuah hubungan keluarga yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya aktivitas yang terjalin selama ini, yang mungkin di luar dari kebiasaan, ketika kami harus melakukan segala sesuatunya di rumah saja, kami memohon Tuhan agar aktivitas ini boleh mengeratkan satu sama yang lain. Kami boleh semakin mengenal satu sama yang lain, dan kami boleh semakin mengasihi keluarga kami. Dan kami pun juga boleh sama-sama bergandengan tangan menghadapi corona ini dengan kompak, dan kami pun boleh semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kami. Ya Tuhan, berkatilah untuk setiap keluarga kami, untuk keluarga-keluarga yang di luar sana, agar boleh terus mendidik anak-anak dengan baik dan benar, dengan penuh hikmat, dengan penuh ide-ide kreatif, dan yang semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang keempat, mari kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia maupun negara-negara lain, supaya Tuhan memberikan hikmat dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulangi virus COVID-19. Kita juga doakan supaya Tuhan berbelas kasihan terhadap stabilitas negara Indonesia maupun stabilitas dunia dalam menghadapi virus corona ini. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Bapa, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan serta seluruh jajaran yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Pak Jokowi dan seluruh jajarannya dalam langkah untuk mengambil keputusan yang tepat, dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menanggulangi
pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, sesungguhnya kami adalah rakyat biasa yang kami juga harus taat dan patuh untuk setiap aturan yang ada. Tuhan, kiranya boleh terus memberkati pemerintahan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada di luar sana, agar setiap negara boleh benar-benar bersatu padu untuk bisa terus menjaga negaranya dan terus bisa memerangi virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk stabilitas bangsa dan negara. Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi, dan Tuhan yang tahu bahwa kedepannya bahwa mungkin perekonomian akan lebih sulit. Tuhan yang kiranya memberkati negara kami. Tuhan yang berbelas kasihan kepada negara kami Tuhan, agar kami boleh negara kami boleh terus dicukupkan dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan agar pemerintahan kami terus juga boleh melihat ke bawah untuk boleh mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada. Kiranya setiap aturan dan kebijakan yang ada Tuhan boleh senantiasa merupakan kebijakan yang terbaik yang bisa kami terima saat ini, dan kami boleh mengetahui bahwa setiap kebijakan yang ada adalah untuk kebaikan bersama. Ya Tuhan, kami terus berdoa Tuhan memakai presiden kami dan seluruh jajaran aparatnya yang ada boleh terus bersatu padu untuk mengambil langkah yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kelima, mari kita berdoa untuk Youth Center. Mohon pimpinan Tuhan untuk menolong GKI Kanaan dalam mewujudkan pembangunan Youth Center. Kita berdoa juga untuk keluarga besar GKI Kanaan dapat saling bahu-membahu untuk dapat mensupport rencana pembangunan Youth Center. Mari kita buka suara kita. Ya Tuhan, sungguh merupakan kerinduan yang begitu besar bagi setiap jemaat GKI Kanaan untuk memiliki sebuah Youth Center. Ya Tuhan, Youth Center ini sungguh kami perlukan untuk keberlangsungan anak remaja di masa depan. Ya Tuhan, kami sungguh merindukan adanya Youth Center ini, dan kami terus berdoa memohon agar Tuhan boleh mewujudkan apa yang kami rencanakan. Sudah setahun yang lalu Tuhan, kami sudah mengumpulkan janji iman dan sudah terkumpul dengan baik ya Tuhan. Meskipun belum sampai pada yang ditargetkan, tapi kami bersyukur kami memiliki jemaat yang terus berkomitmen untuk memberikan persembahan janji iman mereka. Ya Tuhan, kami memohon Tuhan, dan kami terus percaya bahwa tiada yang mustahil di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Youth Center ini suatu hari pasti akan terwujud. Kami percaya Tuhan bahwa dengan pertolongan Tuhan semua akan indah pada waktunya. Tuhan terus tambahkan iman kami, Tuhan terus tambahkan kepercayaan kami, pengharapan kami kepada setiap jemaat-jemaat GKI Kanaan yang mengasihi gereja. Tuhan terus tambahkan agar kami terus berpengharapan, dan kami terus percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan segalanya tepat pada waktunya. Kami berdoa agar setiap jemaat juga terus dapat mensupport pendanaan, agar terus bukan hanya pendanaan tapi terus mendoakan hal ini agar Youth Center kami GKI Kanaan boleh terwujud. Semua indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang keenam, kita juga mau mengingat untuk setiap jemaat kita yang sedang lemah tubuh dan lanjut usia. Mohon Tuhan berbelas kasihan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Tuhan yang menolong dan memberi kekuatan. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Bapa, kami terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GKI Kanaan yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk khususnya mereka yang lansia, yang sudah berumur lanjut Tuhan. Tuhan yang berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Khususnya mereka yang sudah hidup dengan penyakit yang sudah begitu lama. Tuhan yang terus memberikan mereka sukacita. Tuhan yang memberikan mereka semangat.
dan Tuhan yang terus memberikan mereka pengharapan ketika mereka menjalani hidup ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah memiliki kelemahan tubuh yang terus ada, tapi kami percaya Tuhan memiliki maksud dari semuanya itu. Kami terus berdoa agar mereka orang tua yang sudah lanjut usia, boleh Tuhan terus teguhkan imannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan boleh terus menyembuhkan mereka, dan Tuhan boleh memakai obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan, agar boleh memulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk teman kami Andi Sanjaya. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus tambahkan imannya Tuhan. Tuhan terus boleh memberikan dia kekuatan dan pengharapan. Tidak mudah Tuhan ketika memiliki penyakit yang sudah lama, tapi kami bersyukur bahwa teman kami Andi Sanjaya boleh terus semangat menjalani hidupnya. Kiranya Tuhan boleh memulihkan dia, menyembuhkan dia, boleh terus memberikan pengharapan dan kekuatan padanya. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk persiapan ibadah online minggu ini. Mohon Tuhan memimpin dan memberikan kelancaran semua orang yang mengikutinya agar bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan terus dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh ibadah online yang ada di seluruh gereja, khususnya juga di gereja GKI Kanaan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah online yang berlangsung agar boleh dipersiapkan dengan baik untuk setiap penata lain yang ada. Kami berdoa untuk setiap sound system, kami berdoa untuk setiap koneksi internet, kami berdoa untuk setiap penata layar, untuk membawa firman, untuk setiap yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang boleh memakai mereka Tuhan agar boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat boleh memiliki kerinduan hati, boleh memiliki kehausan akan firman-Mu Tuhan, agar boleh setiap kami boleh mengikuti ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu. Kami berdoa Tuhan agar ibadah-ibadah ini Tuhan boleh membawa kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya setiap kami Tuhan boleh semakin dikuatkan imannya dan boleh semakin diteguhkan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah online yang ada, baik itu di gereja kami maupun di seluruh gereja-gereja yang ada, agar boleh menjadi perluasan tangan Tuhan, agar boleh menjangkau banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan untuk pokok doa yang mungkin belum disampaikan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, inilah setiap seruan doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan doa yang indah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus mendengar doa kami, yang terus memberikan kami kekuatan, dan Tuhan terus yang menopang hidup kami. Kami mau serahkan seluruh doa dan pergumulan kami di dalam satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang terus mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.